Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data. Yuk kita belajar bersama-sama, simak sampai selesai. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran suatu keadaan. Pengumpulan data dapat bersumber dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, dan pendataan penduduk. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, dengan angket atau kuesioner. Yang ketiga, dengan wawancara. Nah, data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram gambar atau yang disebut piktogram. Sebagai contoh, hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Kalau dilihat, angkanya masih tidak teratur ya. Banyak sekali pengulangan dan kita sulit melihatnya. Nah, di bawah sudah dibuatkan tabel. Nah, dengan tabel memudahkan kita melihat. Dari tabel kita bisa membuat diagram garis. Terlihat di situ nilai ulangan siswa kelas 6. Di sebelah kiri ada banyak siswa. Itu disebut sumbu Y. Sementara di bawah ada nilai disebut sumbu X. Teman bisa melihat di situ terlihat titik itu merupakan pertemuan antara nilai dan banyak siswa. Jadi kita menyimpan titik itu di contohnya nilainya 4 di sumbu X dan banyaknya siswa di 3 yang ke atas itu sumbu Y. Nah, pertemuan itu kita berikan titik. Nah, terus seperti itu sampai tampak seperti gambar yang sudah disajikan. Oke, selanjutnya diagram batang. Dari tabel yang kita buat juga, kita bisa membuat diagram batang. Berbeda dengan diagram garis tadi, diagram batang berupa batang yang merupakan hasil dari pengambilan data yang sudah kita buat. Coba perhatikan. Sekarang di nilai 4 ada banyaknya siswa adalah 3. Berarti batangnya kita gambarkan sampai ke atas ke angka 3. Di sebelahnya nilai 5. Itu ada 4 anak. Berarti batangnya tingginya sampai angka 4. Begitu seterusnya. Itu adalah diagram batang. Nah, yang terakhir namanya piktogram. Dengan tabel ini sekilas mirip dengan tabel angka yang ada di sebelahnya. Hanya saja kita menggunakan gambar. Nah, di sini saya menggunakan lingkaran sebagai pengganti dari banyaknya siswa. Sebetulnya bisa diganti dengan gambar lainnya. Saya memberi keterangan satu lingkaran untuk 2 siswa. Hingga kalau satu adalah setengah lingkaran. Jadi gambarnya seperti di atas. Lihat. Contohnya yang pertama, nilainya 4. Berarti ada 3 siswa. Berarti kita gambar 3 siswanya. 2 siswa dan 1 siswa. Berarti 1 lingkaran dan setengah lingkaran. Bagaimana dengan yang nilai 5? Nilai 5 ada 4 siswa. Berarti 4 itu kita gambar sebagai 2 lingkaran penuh. 6 pun sama. Ya, dan begitu seterusnya. Demikian, terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Penjelasannya semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Dan ada latihan di deskripsi. Silakan diklik untuk mengerjakan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.